Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Semua orang bisa melihat bahwa Wen Yuanming telah dikalahkan. Gagal. Bahkan, dengan bakat yang begitu mempesona, dia harus mengakui kekalahan. Penonton terdiam, jarum suntik bisa terdengar. Jantung Aning bergejolak, dan hatinya terguncang tak terkira. Sebelum Su Yi naik ke atas panggung hari ini, dia selalu menganggap Su Yi sebagai orang yang perlu dilindungi oleh dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia menyadari betapa salahnya dia. Tindakan saya sebelumnya mungkin tampak konyol di matanya. Aning menertawakan dirinya sendiri. Tapi dia tidak sedih, malah sangat senang dan bahagia. Karena semua yang dilakukan Su Yi sekarang adalah melampiaskan amarahnya. Sebelumnya, Wen Yuanming, yang telah menginjak martabatnya sebelumnya, sekarang seperti anjing mati, dipukuli habis-habisan oleh Su Yi. Kakak, seberapa kuat Su Bro? Ali bergumam. Gadis itu sangat bingung, hanya untuk merasakan bahwa kognisinya telah ditumbangkan lagi, dan dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Su Yi. Pertanyaan ini, bahkan Aning pun tidak bisa menjawabnya. Karena, bahkan jika itu untuk menekan Wen Yuanming, Su Yi tampaknya terlalu santai. Jika itu menghancurkan ayam yang rentan, itu jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Ma Xingkong dan yang lainnya terdiam. Qian Yu juga terdiam. Sebagian besar orang yang hadir terdiam. Pertempuran seperti itu begitu mengejutkan sehingga sulit bagi siapapun untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suasana hati saat ini. Belum. Seseorang berteriak. Ini adalah orang tua di Huapao dari Falling Cloud Immortal Sect. Dia kaget dan marah, dan wajahnya muram dan mengerikan. Semua mata tertuju pada Su Yi. Su Yi mendengus, jari-jari kakinya mengerahkan kekuatan, dan dia menendang Wen Yuanming dari panggung. Ledakan. Masih di udara, tubuh Wen Yuanming tiba-tiba meledak, darah memercik, dan hanya tersisa satu jiwa. Ini membuat semua orang ngeri dan tidak percaya. Ini adalah tubuh Tao Wen Yuanming. Bahkan jika Wen Yuanming dapat pulih di masa depan, dia takut vitalitasnya akan rusak parah, yang akan mempengaruhi kultivasinya. Su, kamu kejam sekali. Roh Wen Yuanming berteriak dengan keras. Aku hanya menyelamatkan nyawamu jika aku mengikuti aturan, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengikuti aturan. Nada suara Su Yi meremehkan. Wen Yuanming sangat marah hingga jiwanya bergetar. Penonton terlihat campur aduk. Kegagalan Wen Yuanming tidak hanya didiskreditkan, tetapi lingkaran cahaya yang mempesona di sekitarnya akan menghilang. Apa yang tak terkalahkan oleh generasi muda di ranah-ranah, dan apa 10 besar di ranah Jingzhu semua akan hilang dengan kegagalan hari ini. Anda menjawab, apakah saya berhasil bertahan? Su Yi memandang seorang lelaki tua berjubah hitam di sisi sekte pedang Frost Utara. Tergantung apakah orang lain menantang Anda. Pria tua berjubah hitam itu terlihat jelek. Pada awalnya, Su Yi berada di atas panggung. Tapi semua yang terjadi sekarang, seperti tamparan di wajah, menamparkan wajah hewan peliharaannya, dan itu menyakitkan panas. Su Yi melihat sekeliling dan berkata, siapa lagi? Tidak ada jawaban. Suasananya sunyi, dan semua orang berpengaruh yang berpartisipasi dalam Fiery Fair tidak berani menatap Su Yi. Kali ini, tanpa menunggu pengumuman Sekte Pedang Frost Utara, seorang pria besar dari kuil Zitian bangkit sambil tersenyum dan berkata, selamat untuk teman kecil untuk kesuksesanmu. Menyusul, beberapa orang besar lainnya juga membuka mulut, tersenyum dan memberi selamat. Bahkan, mereka sudah mulai memikirkan cara untuk memenangkan Su Yi. Kenapa tidak ada yang pernah memberitahuku bahwa pria berperawakan lunak ini adalah seorang jenius yang tersembunyi? Ma Xingkong berkata, sambil melihat ke orang-orang besar lainnya, kamu bilang, aku akan berusaha keras untuk menjaga kejeniusan seperti itu sekarang, kan? Ada kesempatan. Semua orang saling memandang dan terdiam. Aku mau makan pantat. Chang Lexing diam-diam mencibir. Siapa yang bisa melupakan bahwa ketika Su Yi awalnya memutuskan untuk berperang, Ma Xingkong membuat pernyataan tegas dan sepenuhnya menarik garis antara Su Yi dan Su Yi. Ma Xingkong memandang Aning lagi dan berkata, Aning, jika kamu dapat menarik Su Yi ke Sekte Abadi Surga Gyo kami, tunggu sampai kamu kembali ke Sekte.
Saya akan mengambil kredit untuk Anda. Aning mengabaikannya begitu saja. Hal ini membuat Ma Xingkong cukup malu, wajahnya muram, dan dia tidak lagi memikirkan apapun. Dengan kata lain, saya bisa mendapatkan hadiah pertama hari ini. Di atas panggung, Sui berbicara lagi. Bagus. Banyak nama besar yang tersenyum dan mengangguk. Oke, ketika konferensi berakhir, kirim hadiahnya ke Aning, murid dari Sekte Abadi Cakrawala Giok. Sui berkata, meninggalkan panggung dan berjalan menuju Sekte Pedang Frost Utara. Siapa Sun Yunqi, keluar dari sini. Terdengar melalui penonton. Orang-orang tercengang dan terkesiap, apa yang coba dilakukan Sui. Hanya Aning dan Aliming menjadi pucat, kakak beradik itu tidak bisa menahan gemetar, mengingat apa yang dikatakan Sui beberapa hari yang lalu. Saya bantu. Tidak diragukan lagi bahwa penampilan Sui kali ini bukan hanya untuk membersihkan Wen Yuanming, tetapi untuk membantu kedua saudara perempuan itu membalas rasa malu mereka. Hanya, para suster tidak pernah menyangka bahwa Sui akan menyatakan perang terhadap Sun Yunqi, tetua Sekte Pedang Frost Utara, di depan banyak orang. Perlu dicatat bahwa Northern Frost Sword Sect adalah tuan rumah dari Seven Stars Fiery Association, dan Tianding Immortal City ini berada di situs Northern Frost Sword Sekte. Namun, Sui melakukan hal itu. Dan beberapa mata orang, secara tidak sadar, telah melihat ke satu arah. Ada seorang pria berjubah duduk di sana, itu adalah Sun Yunqi, tetua dari Sekte Pedang Frost Utara. Ketika dia mendengar Sui menyuruhnya keluar, Sun Yunqi menurunkan wajahnya yang tua dan menjadi marah, berkata, anak muda, kamu tidak sabar untuk hidup. Penonton terdiam dan tertekan. Tenang dan tanyakan alasannya. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan gaya abadi membuka mulutnya. Danau panjang. Penatua tertinggi Sekte Pedang Frost Beijing, benar-benar abadi di alam semesta. Di peri bintang 7 ini, Danau Zancang juga merupakan satu-satunya negeri dongeng yang ada, mengambil alih penonton dan berperan sebagai Dinghai Shenzhen. Teman kecil, saya mengirim Penatua Sun Yunqi, apakah saya menyinggung Anda? Zancanghu bangkit, dan paksaan milik para abadi tiba-tiba memenuhi penonton, dan semua orang terdiam. Prestise abadi semacam itu membuat semua tokoh besar di alam Ascension yang hadir gemetar dan tidak berani berbicara bohong. Hanya Sui, yang tampaknya tidak sadar, berjalan sendiri, dan terlalu malas untuk menjelaskan. Dia berkata terus terang, saat aku membersihkan bajingan tua ini, kamu bisa bertanya padanya. Hai. Ada embusan angin di arena. Di depan Danau Zancang, memarahi Sun Yunqi, bajingan tua. Dan juga untuk membersihkan Sun Yunqi. Anak ini gila. Bergumam. Dia kaget dan tidak percaya. Anak muda, kamu terlalu lancang. Wajah Zancanghu tenggelam, dan dia tertawa marah. Dia adalah makhluk abadi yang bermartabat, dan wajahnya cukup untuk memberi wajah. Saya tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menganggapnya serius. Sombong. Sui sedikit mengernyit, lalu menghela nafas pelan, hari ini, aku sudah cukup menahan diri. Ketika dia berbicara, dia mengambil langkah dan menyapu ke arah Sun Yunqi. Berhenti. Zancanghu benar-benar marah, dan melambaikan tangannya ke arah Sui. Ketika yang abadi marah, dunia berubah. Pemaksaan yang menakutkan seperti itu membuat banyak orang tercengang. Saya ingin menekan Sui sepenuhnya. Malu sekali. Sui mendengus dingin, telapak tangannya seperti pedang, dan ketika dia menebas di udara, gunung suci itu hancur. Cahaya dan hujan memercik, Sui melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan. Pedang Qi jatuh dari langit, menebas ke arah Danau Zancang, dan menembak yang abadi dari alam semesta dalam satu gerakan. Hanya beberapa puluh meter jauhnya saya berdiri kokoh. Wajah tua itu biru putih, penuh horor. Dan adegan ini juga menyebabkan ledakan seru di lapangan, dan semua orang sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh. Seorang peri benar-benar terguncang. Ini terobosan. Perhatikan bahwa bahkan jika Sui menekan Wen Yuanming sebelumnya, semua orang secara tidak sadar memperlakukannya sebagai raja kerajaan. Siapa sangka pemuda ini bisa mengusir makhluk abadi sambil melambaikan tangannya.
Beijing Frostwatch Sect berada dalam kekacauan, dan mereka semua menjadi pucat. Kemudian Sun Yunqi sangat ketakutan hingga dia merasa merinding di hatinya. Dari mana datangnya monster ini? Sebelum dia sempat memikirkannya, Su Yi muncul entah dari mana, meraih lehernya, matanya dalam dan acuh tak acuh. Ada pepatah yang mempermalukan orang selalu dipermalukan, pernahkah kamu mendengarnya? Sun Yunqi kaget dan marah, lalu dia berkata, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Su Yi tersenyum dan berkata, kamu memalukan. Suara itu masih bergema, Su Yi menggendong Sun Yunqi dan menyapu ke arah Yuxiao Xianzong. Mati. Danau Zhangchang akan datang lagi. Dia sangat membunuh sehingga dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya dan menekan telapak tangannya di udara. Gulung. Su Yi mengangkat tangan kirinya, seperti drum, dan memukulkannya ke udara. Ledakan. Danau Zhangchang datang dan pergi lebih cepat, dan langsung diledakkan oleh pukulan Su Yi, dipukul dengan keras. Ini karena Su Yi baru memulihkan sekitar 10% dari kultivasinya. Ketika dia berada di puncaknya, pukulan ini saja dapat dengan mudah membunuh yang abadi di alam semesta, bahkan jika yang abadi tidak cukup untuk melihatnya. Apakah ini terlalu kuat? Semua orang merasa gila. Bagi makhluk abadi, akan menjadi kecelakaan jika dia dipukul mundur untuk pertama kalinya. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan untuk kedua kalinya? Saat penonton kaget, Su Yi sudah membawa Sun Yunqi ke kamp Jade Heaven Immortal Sect. Su Yi, apa yang ingin kamu lakukan? Ma Xingkong dan yang lainnya, seperti kelinci yang ketakutan, bangkit dari tempat duduk mereka satu demi satu, sepenuhnya waspada. Berlututlah. Su Yi mengangkat tangannya dan menekan Sun Yunqi ke tanah. Lutut Sun Yunqi hancur, dan dia ditekan ke tanah, darah mengalir di seluruh tanah. Dia ingin berteriak, tetapi dia dipenjara oleh Su Yi dengan sekuat tenaga, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Bagaimana perasaanmu? Su Yi lembut, dan dia memandang Aning dan Ali. Aning dan Ali tercengang. Adegan di depan mereka membuat keduanya mengalami kesurupan seperti mimpi. Orang sungguhan Yu Hua ditekan dan berlutut di sana oleh Su Yi seperti itu, dan itu juga merangsang tokoh besar seperti Ma Xingkong, yang juga adalah orang sungguhan Yu Hua, ditutupi rambut satu per satu terlalu takut untuk keluar. Saat berlutut di depan Aning dan Ali, Sun Yunqi, orang yang benar-benar berbulu, akhirnya mengerti mengapa dia dipermalukan. Semuanya karena si bodoh kecil dengan kualifikasi biasa-biasa saja. Su Yi, kamu membuat keributan besar, Sekte Pedang Frost Utara. Qian Yu berbicara dengan suara gemetar. Tapi di tengah percakapan, saat Su Yi melihat ke atas, seluruh tubuh Qian Yu gemetar, lututnya lemas ketakutan, dan dia tersungkur di tanah. Sungguh sia-sia. Chang Lexing diam-diam membenci. Tidak peduli siapa Anda harus membayar harganya. Sorak-sorai Danau Zhangchang bergema di seluruh penonton. Su Yi mendongak. Melihat dari kejauhan, Zhang Changhu meledak marah, mengangkat tangannya dan menghancurkan jimat rahasia. Ledakan. Pelangi ilahi naik ke langit, bersinar terang di 9 langit. Ada keributan di antara penonton, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Danau Zhangchang yang abadi meminta bantuan. Saudara Su, apa yang harus saya lakukan? Hati Ali menggantung, wajahnya penuh kekhawatiran. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jangan takut, semakin besar masalahnya, semakin cepat mereka akan mati. Dia mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, di mataku, pemandangan kecil ini hanya bisa digambarkan sebagai membosankan. Semuanya. Segera, sekelompok sosok abadi muncul dari udara tipis, membunuh. Sekelompok tokoh abadi dari Sekte Pedang Frost Utara, M. Dia dipimpin oleh seorang lelaki tua yang agung dengan kuil-kuil putih. Mo Zun. Penatua tertinggi Sekte Pedang Frost Beijing, seorang abadi sejati yang telah terkenal sejak lama. Dengan kedatangan sekelompok makhluk abadi, suasana Tianding Dojo tiba-tiba menjadi tertekan dan dingin, dan semua orang merasa tercekik. Apa itu Immortal Mighty? Artinya, di depan mereka, di bawah negeri dongeng, semuanya adalah semut. Su yang bermarga ini akan hancur. Wen Yuanming menggertakkan giginya. Para tokoh besar lainnya dari pasukan Immortal Dao semuanya ketakutan,
siapa yang tidak bisa melihat bahwa dalam situasi seperti itu, Su Yi hancur. Ma Xingkong dan yang lainnya memandang Su Yi dengan sedikit kasihan. Anak muda, bagaimana jika itu bertentangan dengan langit? Jika Anda tidak tahu apa yang baik, berhenti saja, Anda akan hancur. Pada saat ini, Mo Zun, makhluk abadi sejati di alam maya, dan makhluk abadi lainnya di alam semesta, telah mempelajari keseluruhan cerita dari mulut Danau Zancang, dan semua melihat di Su Yi. Mo Zun memberi perintah dengan dingin. Jika tuannya memberikan kehendaknya. Setiap kata, seperti guntur 9 hari, bergema di seluruh hadirin. Semua orang berdenyut-denyut dan merasa kedinginan. Pemaksaan peri sejati yang abadi terlalu menakutkan. Ali dan Aning keduanya tampak muram, dan mereka sangat gugup, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran tentang Su Yi. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dia hanya menyentuhnya. Ledakan. Sun Yunqi, yang berlutut di sana, hancur, baik secara fisik maupun mental. Penonton melihat ke samping, semua kaget. Mo Zun sangat marah dan dibunuh. Di belakangnya, para dewa juga marah dan membunuh. Jangan takut, aku akan membawamu pergi saat aku membunuh makhluk tak sedap dipandang ini. Su Yi berkata santai kepada Ali dan Aning. Semuanya. Siapa yang menyangka bahwa dalam situasi seperti itu, Su Yi akan begitu kuat? Anak muda, kamu berani memprovokasi sekte pedang Frost Utaraku, kamu harus memiliki sesuatu untuk diandalkan, kamu dapat memanggil pendukungmu. Mo Zun maju selangkah, menggerakkan langit, dan membunuh Su Yi. Mengesankan. Tapi masih di tengah jalan, tangan ramping dan batu giok kristal tiba-tiba muncul entah dari mana, dan mengambil bidikan. Ledakan. Mo Zun, seorang abadi sejati di dunia maya, terbang keluar seperti ledakan. Seperti layang-layang yang putus talinya, jatuh ke tanah ratusan meter jauhnya, dadanya ambruk, dan darah menyembur dari hidung dan mulutnya. Pada saat yang sama, sosok tinggi dan bangga muncul di kehampaan. Saat dia muncul, tekanan mengerikan yang tak terlihat menyapu penonton seperti tanah longsor dan tsunami. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Kehampaan meraung keras. Itu semua takut mati, dengan rasa putus asa sekecil semut. Mo Zun dan para dewa dari Sekte Pedang Frost Utara semuanya menghirup udara dingin dan benar-benar berubah warna. Xianjun. Keberadaan seperti ini milik para raksasa di seluruh wilayah Jingzhou. 7 kekuatan abadi yang hadir di tempat kejadian sudah menjadi kekuatan kelas 1 di Jingzhou, tetapi di depan Xianjun, mereka tidak cukup untuk melihat. Xianjun. Ma Xingkong dan yang lainnya tercengang, kulit kepala mereka mati rasa, ini seperti legenda. Bahkan jika mereka adalah orang-orang nyata dari Yuxiao Xianzong, hampir sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan melihat peri. Tidak ada alasan lain, keberadaan tingkat Xianjun seperti naga yang melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya, dan hanya dapat dilihat dalam kekuatan Xianjun. Aning dan Ali juga tercengang, seolah melihat keajaiban terjadi. Hanya Su Yi yang sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan kendi, dan menyesapnya dengan ringan. Mungkinkah Yang Mulia adalah pendukung di belakang pemuda itu? Mo Zunqi yang menenangkan dirinya, berbicara dengan suara yang dalam, dan berbicara dengan sangat sopan. Sebenarnya, dia panik di hatinya dan pahit di mulutnya. Sebelumnya, dia mengancam akan membiarkan Su Yi memanggilnya pendukung. Dalam sekejap mata, seorang raja abadi terbunuh. Ini membuatnya sepenuhnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Pendukung. Wanita yang seperti peri tak tertandingi adalah Qing Wei. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan tatapan serius, kamu terlalu banyak berpikir, di depan Tuan Su, aku akan sesedih dan sekecil kunang-kunang. Semuanya. Mo Zun dan makhluk abadi lainnya tercengang, peri, tetapi dengan hormat menyebut seorang pria muda, dewasa. Siapa yang bisa percaya? Suasananya sunyi senyap. Saya melihat Qing Wei dan berkata pada dirinya sendiri alasan mengapa saya menembak adalah karena saya tidak ingin Anda mati di tangan Tuan Su, karena itu akan mengotori tangan Tuan Su. Wanita seperti itu yang cukup untuk memukau para makhluk abadi di dunia, tetapi kata-katanya penuh dengan kekaguman pada Su Yi. Ini membuat semua orang tercengang.
Status dan identitas macam apa yang harus dimiliki Su Yi untuk dihormati oleh makhluk abadi? Mo Zun benar-benar ketakutan dan tidak peduli, dan dengan cepat berkata senior, ini semua salah paham. Saya Sekte Pedang Frost Utara. Hanya kematian adalah pertobatan yang paling tulus. Bibir merah King Wei terbuka ringan. Dia mengangkat tangannya seperti pisau. Ratusan meter jauhnya, tubuh Mo Zun terbelah menjadi dua bagian, dan kemudian dibakar menjadi abu oleh nyala api ilahi yang melonjak. Keabadian sejati di dunia maya dipenggal seperti master. Dan kamu. Mata King Wei yang menawan dan indah mengalir, melihat keabadian lainnya dari Sekte Pedang Frost Utara. Pada saat ini, para dewa itu sangat ketakutan dan berbalik dan melarikan diri. Jika para dewa ingin mati, mereka akan membuat mereka marah, dan jika yang abadi mati, hal yang sama juga berlaku. Dalam sekejap, semua makhluk abadi di alam semesta dibantai. Dojo Tianding dipenuhi dengan darah yang banyak dan hawa dingin yang menggetarkan jiwa. Mengenakan gaun polos, King Wei, yang memiliki sikap tak tertandingi, telah menjadi satu-satunya fokus penonton. Kemudian, di bawah tatapan-tatapan tak terbayangkan yang tak terhitung jumlahnya, Tuan Abadi Wanita Iblis ini, menarik kesombongan dan kekuatannya, berbalik dan buru-buru datang ke Su Yi, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan takut-takut seolah-olah dia telah membuat kesalahan. Generasi muda mengambil inisiatif dan tidak berani membela, dan meminta orang dewasa untuk menghukum. Kata-kata itu mengungkapkan sedikit kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan meminta maaf kepada seorang pria muda dengan tulus dan tulus seperti dia melakukan kesalahan? Saya bahkan tidak berani membantah, tapi saya minta hukuman. Luar biasa. Ini hanya masalah sepele, bagaimana aku bisa menghukummu? Su Yi mengocok labu anggur dan melemparkannya ke King Wei, jika kamu benar-benar ingin menebusnya, luangkan waktu untuk mengisi labu anggurku dengan anggur. King Wei mengambil labu anggur dengan kedua tangan, lega, senyum muncul di bibirnya, dan berkata dengan gembira, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kamu datang setelahnya. Su Yi sudah lama kehilangan minat, dan segera pergi bersama Aning dan Li yang masih linglung. Di belakangnya, suara tunduk King Wei datang, ikuti keputusan Tuhan. Sampai Su Yi menghilang sepenuhnya. Kekuatan dan aura King Wei yang terkendali tiba-tiba muncul, dan dia mendapatkan kembali sikapnya yang dingin, arogan, dan acuh tak acuh. Wei Ming, aku membawa seseorang untuk mencuci lantai. Dia berkata dengan lembut, kursi ini hanya memiliki satu permintaan. Siapapun yang memfitnah orang dewasa sebelumnya harus dihukum. Ini. Suara terdengar. Wei Ming, yang berpakaian seperti seorang sarjana, dan sekelompok abadi lainnya yang bersembunyi di antara para penonton berdiri pada saat ini. Untuk sesaat, seluruh penonton diliputi oleh udara yang dingin. Wen Yuanming pingsan. Ma Xingkong jatuh. Qian Yu pingsan. Banyak orang yang telah berbicara buruk kepada Su Yi pingsan. Siapa yang tidak tahu, mereka akan dihisap. Hanya Chang Lexing yang sangat beruntung. Di jalanan yang ramai, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan langsung menuju Xiao Ruishai. Aning dan Ari mengikuti. Mungkin dampaknya pada Tianding Dojo terlalu besar, dan kedua saudara perempuan itu sedikit tersesat dan tampak seperti kesurupan. Ketika dia tiba di Xiao Ruishai, Aning tampaknya telah mengumpulkan keberaniannya, dan mau tidak mau berkata, Su Yi siapa kamu tepatnya? Ali menoleh tanpa sadar. Dia juga ingin tahu. Su Yi berhenti sejenak dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Aning tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa dia memang menanyakan hal itu kepada Su Yi dalam perjalanan ke Tianding Xiancheng. Pada saat itu, Su Yi menjawab bahwa dia dulunya adalah orang abadi nomor satu di Kendo, dan dia menyapu langit dan langit di dunia abadi. Hanya saja Aning menganggapnya sebagai lelucon dan tidak mengindahkannya sama sekali. Tapi sekarang, melihat berbagai metode Su Yi, melihat sikap hormat dari sosok abadi seperti King Wei, hati Aning bergetar, menyadari bahwa sejak awal, Su Yi sepertinya tidak main-main. Peri Kendo pertama. Reputasi yang luar biasa. Tapi dia sangat muda, dan dia telah berada di panggung dengan ranah-ranah, mengapa berani menyebut dirinya begitu? Anin bingung.
Ali tidak terlalu memikirkannya, dan hanya bertanya sedikit hati-hati Kaksu, bisakah aku memanggilmu seperti ini? Su Yi tersenyum, tentu saja. Ali tertawa terbahak-bahak. Asal dan identitas macam apa yang dimiliki Su Yi, dia tidak peduli. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.